Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali adik-adik dan Rakanda, Ayunda. Kami akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang sistem bergu dalam kepanduan Hizbul Wathan. Sistem bergu atau disebut patrol sistem dalam kepanduan berlaku untuk seluruh satuan, baik itu pandu atfal, pandu pengenal, pandu penggila maupun pandu penuntun. Beregu di sini berbeda dengan makna regu pengenal. Regu di sini berarti kelompok. Sistem beregu harus diterapkan karena keberhasilan untuk mencapai sasaran kegiatan dalam kepanduan tanpa sistem bergu merupakan hal yang sangat keliru. Bagaimana terapan sistem bergu? Penerapan sistem bergu dalam kegiatan kepanduan berwujud Dewan Satuan yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan salah satu metode kepanduan. Dewan Satuan mutlak dan harus dilaksanakan karena wadah kegiatan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan peserta didik. 2. Untuk meningkatkan kemampuan hidup bermasyarakat sebagai pokok pikiran kedua. Tenggang rasa dan hidup saling tolong-menolong. Ketiga, kemampuan administrasi kegiatan satuan. Keempat, silaturahim sebagai alat komunikasi, sebagai tempat untuk menyampaikan informasi antara sesama insan. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk menyusun, merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Kemudian yang keenam, menanamkan jiwa demokrasi. Dewan Satuan dalam atfal disebut rumpun atfal. Dewan Kuntum, anggota terdiri dari seluruh anggota Kuntum, dipimpin oleh pemimpin Kuntum. Dewan Rumpun, anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin Kuntum dan seluruh wakil pemimpin Kuntum, dan seluruh pemimpin satuan rumpun. C. Menanamkan Dewan Rumpun dipimpin oleh pemimpin satuan rumpun. Kemudian di pasukan pengenal. Dewan Regu, anggotanya terdiri dari seluruh anggota regu, dipimpin oleh pemimpin regu dan wakilnya. Dewan Pasukan atau Dewan Pengenal, anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin regu dan seluruh pasukan pengenal. Sidang Dewan Pimpinan oleh salah satu dan seluruh wakil pemimpin satuan mendampingi tetapi mempunyai hak veto. D. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Pengenal, anggotanya terdiri dari seluruh pemimpin regu dan pemimpin satuan atau pemimpin pasukan. E. Sidang dipimpin oleh pemimpin satuan. Sekarang di dalam kerabat penggila. Dewan Ikhwan atau Akhwat, anggota terdiri dari seluruh anggota Ikhwan atau Akhwat.
Pimpinan atau pengurus Dewan Kerabat dijabat oleh anggota yang telah dilantik atau sebaliknya. Dewan Kerabat dipimpin salah satu anggota yang terpilih. Sidang dipimpin oleh pemimpin Dewan. Pemimpin satuan kerabat tidak harus hadir dalam sidang-sidang. Cukup sebagai konsultan dan fasilitator bila diperlukan. Kemudian satuan kafilah penuntun. Kafilah sampai saat ini dibentuknya belum jelas pola pembinaannya. Sekarang tugas-tugas Dewan Satuan. A. Dewan Kuntum, Dewan Regu, Dewan Ikhwan atau Akhwat membahas kegiatan sehari-hari, apa yang akan dilatihkan, apa yang mau dikerjakan dan lain sebagainya. Ini dibahas dalam pertemuan Dewan. B. Dewan Rumpun, Dewan Pasukan, dan Dewan Kerabat menyusun dan merencanakan, memprogramkan, serta melaksanakan kegiatan, mengadakan penilaian atau evaluasi semua pelaksanaan kegiatan. Kemudian menjalankan dan mengamalkan semua keputusan Dewan. Selanjutnya, mengelola administrasi semua kegiatan satuan. Keputusan Dewan dibuat secara demokratis. Sekarang tugas Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai tugas 1. Membahas proses pemilihan pandu. 2. Membantu proses pemilihan dan pelantikan pemimpin satuan. 3. Membahas tentang pemberian penghargaan atas prestasi seorang pandu. 4. Membahas tentang tindakan atas pelanggaran kode kehormatan pandu Hizbul Waton. Yang kelima, membahas tentang rehabilitasi anggota satuan bila mana diperlukan. Sekarang Dewan Pimpinan. Sebaiknya Qabilah memiliki Dewan Pimpinan, yaitu Dewan Pimpinan Satuan bagi Qabilah lengkap, harus dimiliki Dewan Qabilah. Dewan Sugli, untuk membina dan mengembangkan kepemimpinan satuan, untuk menghela dan penuntun setingkat kuartir yang dinamakan Dewan Sugli. Tugasnya untuk membantu tugas-tugas di kuartir. Sekarang sistem bergu dalam kuartir. Dewan setingkat kuartir berwujud kelompok pimpinan kuartir. Demikian adik-adik sekalian tentang pengetahuan tentang sistem bergu dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Materi berikutnya akan saya sampaikan tentang seragam dan atribut di dalam Kepanduan Hizbul Waton. Pakaian seragam pandu adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota pandu, yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur atau dibuat oleh kuartir pusat. Pakaian seragam terdiri dari tutup kepala, setangan leher atau dasi, baju, ikat pinggang, celana panjang atau rok, juga sepatu dan kaos kaki. Apa fungsi daripada seragam? Fungsinya antara lain,
Satu, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan jiwa pandu. Dua, menanamkan disiplin. Tiga, menjaga harga diri, kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Dan yang keempat, menjadi kenangan. Sekarang kita kenalkan atribut. Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam Pandu Hizbul Waton yang dapat menunjukkan diri seorang pandu. Jenis-jenis atribut. 1. Tanda umum. 2. Tanda satuan. 3. Tanda jabatan. 4. Tanda kecakapan. Dan yang kelima, tanda penghargaan. Sekarang fungsi atribut. Fungsi atribut adalah 1. Sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan karya pribadi dan kehormatannya. Kedua, alat untuk mengenal pandu, mengenal satuannya, tingkat kecakapannya, jabatan, tempat atau wilayah kegiatannya. Yang ketiga, tanda pengakuan dan pengesahan keanggotaan, tingkat kecakapannya, serta pemberian tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Yang keempat, tanda penghargaan atas prestasi kerja agar yang bersangkutan selalu menjaga nama baik pribadi dan organisasinya. Kemudian cara penggunaan atau pemakaian. Yang pertama, dipakai oleh anggota pandu yang telah memenuhi syarat. Jadi semua tanda-tanda ini ada aturan, ada syarat-syaratnya pemakaian. Kedua, dipakai pada seragam pandu, tidak pada pakaian lain kecuali tanda harian. Yang ketiga, tanda yang dipakai hanya yang sah, yaitu yang diatur dengan surat keputusan kuartir pusat. Nah, sekarang kita tunjukkan gambar-gambar contoh daripada atribut kepanduan Hizbul Waton. Yang pertama adalah mood atau peci untuk anggota Dewasa Putra, yaitu pembina, pimpinan kuartir, atau pimpinan Kopila. Ini dikenakan di kepala baik untuk kegiatan di dalam maupun luar ruangan. Kemudian baret merah dipakai oleh anggota dewasa, yaitu pembina atau pemimpin kuartir atau Kopila yang telah selesai mengikuti pelatihan Jaya Melati 1 dan 2. Kemudian topi merah dipakai oleh anggota dewasa, yaitu pembina atau pimpinan kuartir atau pimpinan Kopila. Khusus putri yang telah selesai pelatihan Jaya Melati 1 dan Jaya Melati 2. Ya, tadi kami sebutkan baret merah, sekarang baret biru. Baret biru. Ya, bedanya di sini baret merah dan baret biru. Kalau baret biru dipakai oleh anggota dewasa,
yaitu pembina pimpinan kuartir atau Kobila yang telah selesai pelatihan Jaya Matahari 1 dan Jaya Matahari 2. Baretnya adalah seperti ini. Cara pemakaiannya, nah, ini yang berhak memakai adalah yang telah mengikuti kursus Jaya Matahari 1 atau Jaya Matahari 2. Berikutnya, tanda topi berwarna hijau dengan fleet berwarna kuning dipakai oleh anggota Hizbul Waton golongan Atfal, yaitu yang usia antara 6 sampai 10 tahun. Berikutnya, topi berwarna hijau dengan list berwarna merah dipakai oleh anggota Hizbul Waton golongan pengenal putri usia 11 sampai 16 tahun. Kemudian topi berwarna hijau dengan list berwarna putih dipakai oleh anggota Hizbul Waton golongan penghela dan penuntun putri, yaitu yang berusia antara 17 sampai 20 tahun atau 20 tahun sampai 25 tahun. Nah, baret hijau seperti ini dipakai oleh golongan pengenal, penghela, dan penuntun putra. Jadi baretnya adalah hijau seperti ini. Kemudian dasi, warna biru dipakai oleh anggota dewasa, pembina, pimpinan kuartir, dan pimpinan Kobila. Setangan leher atau hasduk dengan list berwarna kuning dipakai oleh Pandu Atfal. Kemudian hasduk dengan list berwarna merah putih dipakai oleh golongan pandu pengenal baik putra maupun putri. Hasduk dengan list berwarna putih dipakai oleh golongan penghela, penuntun, serta anggota dewasa putra dan putri. Jadi antara penuntun, penghela, kemudian pelatih ini sama setengah lehernya berlis putih. Kemudian lambang melati dengan dasar berwarna kuning dipakai oleh golongan Atfal. Kemudian lambang melati dengan dasar berwarna merah dipakai oleh golongan pengenal. Sedangkan lambang melati dengan dasar berwarna hijau dipakai oleh golongan penghela. Lambang melati kuningan dipakai oleh golongan penuntun serta anggota dewasa, pembina ataupun pimpinan Kobilah atau pimpinan kuartir. Lambang 2 garis lurus berwarna kuning dipakai oleh golongan ketua Kuntum Atfal. Kemudian lambang 1 garis lurus berwarna kuning dipakai oleh golongan wakil ketua Kuntum. Kemudian yang 1
yang garis 3 ini untuk pemimpin kuntum utama. Lambang 2 garis lurus berwarna merah dipakai oleh golongan ketua regu pengenal, baik putra maupun putri. Lambang 2 garis lurus berwarna hijau dipakai oleh golongan ketua kawan penghela. Kemudian lambang 1 garis lurus berwarna hijau dipakai oleh golongan wakil ketua kawan penghela. Berikutnya, lambang pancaran kuntum melati dasar hitam dipakai oleh anggota dewasa, yaitu pembina, pelatih, atau pimpinan kabilah dan pimpinan kuartir cabang. Lambang pancaran kuntum melati dasar hijau dipakai oleh pimpinan kuartir cabang, kuartir daerah maksud kami. Ya. Lambang pancaran kuntum dasar merah dipakai oleh pimpinan kuartir wilayah. Lambang pancaran kuntum melati padi dan kapas dipakai oleh anggota dewasa yang telah mengikuti Jaya Melati 1 atau 2. Tanda kenaikan tingkat untuk golongan atfal adalah berwarna kuning, tadi ditaruh di saku. Itu. Kemudian yang berwarna merah ini adalah tanda kenaikan tingkat untuk golongan pengenal. Pengenal purwa, pengenal madya maupun pengenal utama. Kemudian tanda kenaikan tingkat untuk golongan penghela taruna melati 1. Itu dipasang di bahu sebelah kanan dan kiri. Begitu juga tanda kenaikan tingkat untuk golongan penghela taruna melati 2. Kemudian tanda kenaikan tingkat untuk golongan penuntun. Ini tidak ada tingkatannya, hanya 1 saja. Kemudian tanda lulusan Jaya Melati 1 untuk anggota Pandu Dewasa yang telah mengikuti kursus Jaya Melati 1. Kemudian berwarna merah tanda lulus Jaya Melati 2 untuk anggota dewasa yang telah mengikuti Jaya Melati 2. Kemudian tanda lulusan Jaya Matahari untuk anggota dewasa yang telah mengikuti Jaya Matahari. Kemudian ini adalah tanda bed Hizbul Wathon untuk seluruh anggota Hizbul Wathon di Kalimantan Selatan. Jadi masing-masing provinsi memiliki ciri khas bed kewilayahan. Selanjutnya, coba mari kita lihat macam-macam tanda yang dipakai oleh adik-adik atfal. Putra maupun putri semuanya pakai topi dari kain, termasuk tandanya. Tanda topi ini juga dari kain, karena dikandung maksud agar mudah memeliharanya, tidak mudah lepas dan lain sebagainya. Setangkan leher seperti itu, dan baju di luar untuk adik-adik atfal. Kemudian tanda-tanda pelantikannya sudah jelas di situ contohnya, adik-adik sekalian. Kemudian untuk
bendera Kuntum ini tidak ada. Yang ada adalah tanda Kuntum dengan contoh diberi tongkat pendek itu, karena untuk membawanya lebih mudah. Itulah contoh-contoh pakaian yang dipakai oleh Pandu Atfal. Nah, sekarang kita perhatikan seragam untuk pengenal. Pengenal putra ini menggunakan baret berwarna hijau dan tanda topinya berwarna merah. Sedangkan yang putri nggak pakai baret, tapi memakai topi berwarna hijau dengan pelisir merah putih dan tanda topinya merah. Setengah lehernya pakai pelisir merah putih, sama putra dan putri. Untuk adik-adik putra, seragam baju dimasukkan, sedangkan adik-adik putri, baju di luar. Kemudian tanda jabatannya jelas di situ, sudah ada gambarnya, contohnya adik-adik nanti bisa melihat dalam panduan seragam pandu pengenal. Kalau tadi untuk Atfal itu tidak menggunakan tongkat panjang, tapi kalau di dalam pengenal, tanda regu atau bendera regu dipasang pada tongkat pandu. Itu bedanya adik sekalian untuk Atfal dan pengenal. Sekarang seragam untuk penggila Pandu Hizbul Waton. Penggila putra dengan lengan panjang, kemudian tangan lehernya sama, putra dan putri, menggunakan tangan leher hijau dengan pelisir putih. Putra menggunakan baret berwarna hijau, kemudian yang putri memakai topi hijau. Kemudian tanda jabatannya sudah jelas di situ, adik-adik bisa menyaksikan. Kemudian tanda pelantikan Taruna Melati 1, tanda Taruna Melati 2 dipasangkan di bahu-bahu. Itulah contoh untuk seragam penggila Hizbul Waton. Selanjutnya, warna bendera regu dalam Hizbul Waton. Warna bendera regu Hizbul Waton terdiri dari hijau, kuning, hitam, biru, merah, oranye, putih, biru muda. Untuk nama-nama regu, silakan lihat di gambar panduan nama-nama regu. Kemudian tanda regu untuk putri. Bunga matahari bisa, bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga anggrek, bunga sepatu, bunga teratai, bunga melati, bunga kenanga. Ya, itu semuanya dipasang di kiri atas. Adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan tentang seragam dan atribut juga sistem bergu yang dapat Ramanda sampaikan. Selamat memandu, selamat berjuang, semoga tetap sehat dan tetap jaya Pandu Hizbul Waton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.